Mentalitätsspieler, ein sehr emotionaler Spieler. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch ein Penyerang utama Liga Jerman gabung timnas Indonesia. PSSI pastikan bukan oleh Romeni dari Belanda. PSSI beri kabar baik soal Elkan Bagot. Kelvin Verdonk gabung timnas Indonesia. Jesus Casas ketakutan pemain klub Eredivisie NES Belanda, Piala Dunia 2026. Penyerang utama Liga Jerman gabung timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan oleh Romeni dari Belanda, Piala Dunia. Pemain grade A incaran PSSI bukan oleh Romeni keturunan Indonesia dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Titt. Tadinya oleh Romeni dari Belanda diharapkan PSSI dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh Romeni masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Titt dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih kekurangan skuad memperkuat penyerangan. Philipp Titt saat bermain di Bundesliga Jerman klub FC Augsburg. Pria kelahiran tanggal 9 Juli tahun 1997 itu pemain keturunan Indonesia yang tinggal di Jerman. PSSI akhirnya buka suara soal Elkan Bagot yang diduga terlibat perselisihan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dugaan itu muncul lantaran Elkan tidak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika ditanya alasannya tidak memanggil Elkan, Shin Tae-yong justru meminta pertanyaan itu ditanyakan ke pemain Ipswich Town tersebut. Masalah Elkan Bagot, mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot, mungkin Bagot yang lebih tahu, ujar Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 kemarin. Terkait hal itu, anggota Komite Eksekutif Ekskop PSSI, Vivin Cahyani menyebut jika pihaknya tidak ada kabar perselisihan Elkan dengan Shin Tae-yong. Dia menyebut semuanya aman-aman saja. Enggak ada kabar, enggak ada isu yang signifikan. Enggak ada, semua aman, kata Vivin saat ditemui awak media di Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Vivin menegaskan, terkait pemilihan pemain semua itu menjadi hak penuh oleh Shin Tae-yong. Dan, tugas PSSI adalah memfasilitasinya. Kalau masalah keikutsertaan, pemilihan pemain itu ada di pelatih. Kami enggak intervensi, masuk line up atau tidak ada di tangan pelatih. Jadi, kalau kami di Ekskosi cuma memfasilitasi venue latihan, pengamanan, terang Vivin. Di sisi lain, Elkan malah kembali menimbulkan pertanyaan lantaran dia menghapus PSSI dari profil Instagramnya. Sebelumnya, Elkan mencantumkan PSSI dan Ipswich Town di dalam bio-nya. Pelatih timnas Irak Jesus Casas mengingatkan pemain Irak waspada terhadap timnas Indonesia. Jesus Casas tidak ingin anak asuhnya berhadapan dengan pemain klub Eredivisie NES Belanda. Pemain bermain Eredivisie NES Belanda sudah dipastikan memiliki kemampuan level atas. Jesus Casas mendengar nama Kelvin Verdonk gabung timnas Indonesia, salah satu pemain Eredivisie NES Belanda. Kelvin Verdonk mengakui akan bergabung timnas Indonesia pada Juni tahun 2024. Berkas pengajuan naturalisasi sedang diproses. Kelvin Verdonk berharap bisa segera bergabung timnas Indonesia. Menpora membenarkan berkas Kelvin Verdonk sedang diproses ke DPR RI. Jika tidak ada perubahan jadwal, DPR RI akan menggelar rapat penetapan Kelvin Verdonk menjadi warga negara Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah menemui 5 pemain keturunan yang potensial untuk memperkuat timnya. Dari segi statistik, nama-nama ini memang terhitung menjanjikan. Kelima nama pemain yang ditemui Indra Syafri itu yakni Kaya Simons, Dion Marks, Sacha Deirten, Deleanu Arts,
hingga Safi Woudstra. Mereka berpeluang jadi amunisi andalan timnas Indonesia U20. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, timnas Indonesia U20 juga memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan baik secara langsung ke Belanda maupun lewat pertandingan ulang, kata Indra Syafri. Berdasarkan catatan statistik, pemain-pemain ini memang sudah tampil reguler bersama klubnya masing-masing. Bahkan, ada pula yang sudah debut di kasta tertinggi Liga Belanda. 1. Kaya Simons. Indra Syafri saat ini tengah menyiapkan generasi pemain di pos bek kiri dalam sosok Kaya Simons. Pemain ini sebetulnya punya potensi oke karena pernah tampil bersama timnas Belanda dari kelompok U15 hingga U19. Namun, selain jadi bek kiri, dia juga bisa diplot sebagai bek tengah. Semusim ini, pemain berusia 19 tahun itu sudah tampil sebanyak 22 kali. Dari penampilan selama 1462 menit itu, Kaya Simons menyumbang 1 gol dan 1 assist. Bek kelahiran tanggal 31 Maret tahun 2005 itu sebetulnya sempat didaftarkan Vitesse pada Eredivisie 2023/2024. Namun, dari 3 kali momen duduk di bangku cadangan, kesempatan bermain itu tak kunjung datang. 2. Dion Marks. Dion Marks tampaknya akan menjadi bek tengah andalan timnas Indonesia U20. Potensi pemain berusia 18 tahun ini cukup menjanjikan. Saat ini, bek kelahiran tanggal 29 Juni tahun 2005 itu bermain untuk NEC Nijmegen U21. Di kompetisi usia muda, pemain berpostur 187 cm itu tampil reguler bersama timnya. Dia setidaknya mengukir 23 penampilan di lintas ajang. Dari semua aksi ini, dia mengukir 1851 menit bermain. Dia juga sempat menyumbang 1 gol pada musim ini. Kontribusinya inilah yang turut membawa NEC Nijmegen U21 menduduki peringkat kedua di ajang U21 Divisi 2 FAL musim 2023/2024. 3. Sacha De Ichten. Jika dibandingkan nama-nama lainnya, Sacha De Ichten menjadi pemain paling muda dalam daftar ini. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu bermain untuk The Travers U21 dan akan bergabung dengan VVV Venlo U21. Sebelumnya, bek kelahiran tanggal 25 Juni tahun 2005 itu memang kiprahnya belum terlacak di kompetisi usia muda. Sebab, saat bermain bersama The Travers U21, klub ini tak termasuk peserta dari kompetisi U21 Divisi 2 FAL. Statistiknya yang tercatat ialah saat bermain bersama NEC Nijmegen U21 pada musim 2021/2022. Ketika itu, dia mengukir 1 gol dari 14 laga. Jumlah menit bermainnya mencapai 1103 menit semusim. 4. Deleanu Arts. Yang terakhir, dan barangkali punya kiprah paling mentereng, ialah Deleanu Arts. Pemain asal NEC Nijmegen U21 itu berposisi sebagai bek kanan. Di kelompok usia muda, musim ini dia telah bermain sebanyak 16 kali. Kesempatan bermainnya pada musim 2023/2024 mencapai 1103 menit. Namun, yang menarik, pemain jebolan timnas Belanda U17 ini sudah mengukir 3 kali pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda. Dia pernah bermain saat melawan Almere City, pekan ke-9, AS Alkmaar, pekan ke-10, dan Vitesse, pekan ke-29. Pengalaman bermain di Eredivisie jadi modal berharga bagi bek berusia 20 tahun tersebut. 5. Safi Woudstra. Statistik yang dimiliki Safi Woudstra terhitung paling mentereng. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu jadi salah satu kunci andalan Heerenveen U21. Dia sudah berlatih di klub ini sejak di kelompok usia U17. Sepanjang musim ini, gelandang kelahiran tanggal 4 Januari tahun 2005 itu sudah menghasilkan 3 gol dari 24 pertandingan. Jam terbang yang diukir ex-pemain timnas Belanda U18 pada musim ini mencapai 1640 menit. Salah satu kelebihan yang dimiliki Safi Woudstra ialah kemampuan multi-posisinya. Selain bisa bermain sebagai gelandang tengah, dia juga bisa dipasang sebagai gelandang serang hingga sayap kanan.